Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kali ini teman-teman, para pejuang kompeten. Salam kompeten buat kita semua. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana trik menjawab soal uji kompetensi. Walaupun teman-teman sudah melihat atau sudah merasakan dan mencoba bagaimana menjawab soal-soal tersebut, maka teman-teman pun juga harus kenal soal-soal yang sering muncul atau pertanyaan-pertanyaan sering muncul pada uji kompetensi ini. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Karena ini kalau kita lihat ini data statistik dari uji kompetensi, teman-teman. Nah, data statistik ini kalau kita lihat pada periode 2019 untuk D3 keperawatan, itu teman-teman kalau kita lihat di sini itu ada 12.046 orang peserta yang lulus. Nah, kalau di sini ternyata dari sebanyak itu peserta ternyata masih ada sekitar 6.591 orang yang tidak lulus uji kompetensi, atau kita persenkan itu sekitar 35,4%. Teman-teman, angka ini tidaklah angka yang bisa dikatakan rendah. Angka 6.000 itu adalah angka yang tinggi. Artinya di seluruh Indonesia ini ada 6.591 orang perawat D3 keperawatan yang lulus, yang sudah diwisuda, yang menyandang gelar ahli media keperawatan. Itu 35,4% itu tidak bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang perawat, atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai seorang perawat karena dia tidak diakui ataupun tidak kompeten dalam uji kompetensi ini. Nah, bagaimana dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh nurse? Coba kita lihat, teman-teman. Nah, statistik hukum dari profesi nurse ini ternyata juga masih tinggi, teman-teman. Pada tahun 2019 saja itu masih ada 7.784 peserta yang tidak lulus. Artinya di sini berapa, teman-teman? Kalau kita lihat di sini ternyata angkanya juga masih berkisar antara 35,7% yang tidak lulus. Teman-teman, sekali lagi ini angka bukan angka yang rendah. Walaupun kelulusannya di sini tinggi, tetapi angka 35,7% ini masih dikatakan tinggi. Kenapa, teman-teman? 7.784 orang lulusan nurse di seluruh Indonesia ini itu tidak lulus atau tidak kompeten. Artinya apa, teman-teman? Mereka juga tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang perawat. Mungkin dia tidak bisa melamar pekerjaan di rumah sakit. Karena kenapa? Uji kompetensi ini merupakan salah satu sebagai cara administrasi, dimana untuk mengurus STR itu juga diperlukan uji kompetensi. Nah, oke, baik teman-teman, sesuai dengan pepatah tadi, maka teman-teman harus kenali dirimu dan kenali juga musuh. Teman, kali ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita sharing itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan uji kompetensi ini. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kenapa? Yang akan teman-teman jawab itu bukanlah soal, tetapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang berada di uji kompetensi itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwasanya yang membuat soal uji kompetensi ini dia tidak berdasarkan daripada minat mahasiswa atau peserta. Artiannya di sini apa? Teman-teman jangan berharap bahwasanya soal yang keluar uji kompetensi ini adalah soal yang bisa dikatakan pada mata kuliah yang teman-teman senangi, yang dimana nilai teman-teman itu tinggi di situ. Jadi teman-teman mengharapkan itu semua yang keluar pada uji kompetensi. Tidak, teman-teman. Yang pembuat soal tidak memikirkan itu. Pada mata kuliah yang sulit pun bagi teman-teman itu pasti akan keluar di sana. Nah, jadi teman-teman harus menjawab itu dengan benar untuk mencapai kompeten. Nah, apa saja bentuk dari pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada uji kompetensi? Nah, teman-teman, pertanyaan sering ini yang pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika mengikuti uji kompetensi.
kita lihat teman-teman, ini pertanyaan yang sering muncul pada soal-soal uji kompetensi itu adalah menanyakan tentang masalah keperawatan utama. Ini yang paling banyak teman-teman. Bisa dikatakan setiap cabang keperawatan, apakah itu keperawatan jiwa, keperawatan KMB, maternitas, komunitas, itu juga menanyakan masalah keperawatan. Nah, ini teman-teman harus tahu dan harus betul-betul teliti sehingga teman-teman bisa menjawabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah pertanyaan tentang tindakan keperawatan prioritas. Nah, tindakan keperawatan prioritas ini juga banyak, ya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi tindakan. Nah, pertanyaan tentang evaluasi tindakan ini itu memang menjadi sebuah pertanyaan yang begitu banyak muncul. Begitu juga dengan etik keperawatan. Etik keperawatan bisa dikatakan sekitar 12-15 soal ini akan muncul. Jadi teman-teman harus hati-hati dan memahami etik keperawatan ini. Yang terakhir adalah SOP tindakan. Juga pertanyaan ini akan sangat banyak muncul. Nah, teman-teman, apakah hanya 5 ini saja yang muncul pada uji kompetensi? Tidak, teman-teman. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Cuman dari 5 pertanyaan ini yang paling sering dan paling banyak keluar pada soal-soal uji kompetensi. Jadi teman-teman harus bisa memahami ini dan teman-teman harus bisa betul-betul mencari trik bagaimana menjawab soal-soal ini. Oke, pada video kali ini kita akan coba bahas, kita berikan contoh bagaimana menjawab soal-soal ini. Kita mulai dari pertama dengan pertanyaan masalah keperawatan utama. Nah, trik menjawabnya seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman harus menentukan dulu kata kunci pada kasus tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu membaca soal itu dari awal sampai akhir, soal ceritanya, tapi temukan dulu kata kunci pada kasus. Kemudian setelah teman-teman menemukan kata kuncinya, kemudian teman-teman cari prioritas masalah keperawatannya. Barulah sesuaikan dengan ciri khas masing-masing masalah keperawatannya. Nah, ini contoh soal yang kita coba bahas. Nah, untuk menjawab pertanyaan, ini trik juga untuk teman-teman semuanya yang akan mengikuti uji kompetensi ini. Jangan teman-teman membaca soal terlebih dahulu baru membaca pertanyaan. Nah, ini triknya untuk menyingkat waktu. Alangkah baiknya teman-teman membaca pertanyaannya dulu. Nah, kenapa? Ada nanti ketika pertanyaannya sudah teman-teman baca. Nah, pada pertanyaan ini adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Kalau kita balik lagi ke atas teman-teman, triknya menjawab adalah kita cari kata kuncinya yang pertama. Maka apa yang perlu kita lihat di sini? Kata kuncinya di sini adalah hasil pengkajian yang didapatkan oleh oleh perawat. Nah, apa yang didapatkan adalah pasien ini terlihat pucat dan sianosis dan lemah, tidak berdaya. Artinya apa teman-teman? Teman-teman harus memainkan logika di sini. Dari kata kunci itu, pasien ini terlihat sesak napas dan ketika kedua kakinya bengkak. Sementara pasien ini terlihat pucat dan sianosis. Nah, inilah kata kunci yang mesti kita ambil. Berarti pasien ini terlihat pucat dan sianosis. Teman-teman berpikir, apa yang menyebabkan pasien ini terlihat pucat dan sianosis? Nah, itu pertama menjadi pertanyaan kita untuk menjawab masalah keperawatan ini. Cari masalah yang betul kata kuncinya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua, kalau seperti ini kalau kita lihat ada di sini ditunjukkan foto toraknya menunjukkan CTR-nya 65%. Artinya apa teman-teman? Jika hasil CTR-nya 65%, artinya terjadi kardiomegali atau pembengkakan pada organ jantungnya. Nah,
karena di sini terdapat CTR-nya 65% dan terdapat kardiomegali dan pasien ini terlihat pucat dan sianosis, artinya teman-teman apa? Logika teman-teman harus main di sini bahwasanya ada masalah pada jantung si pasien. Karena pasien ini pucat dan sianosis, berarti darah itu tidak sampai kepada perifernya. Berarti CTR ini menunjukkan pemompa darah atau jantung sudah tidak sanggup lagi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Maka coba kita lihat directionnya apa, pilihannya. A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan perfusi jaringan, C. Penurunan curah jantung, D. Pola napas tidak efektif, dan E. Kelebihan volume cairan. Kalau kita lihat di sini ternyata data-data yang banyak tersebut adalah data penurunan curah jantung. Karena pasien ini terlihat pucat dan sianosis dan lemah. Ini didukung dengan nadinya 100 kali per menit. Secara teori bahwasanya ketidakmampuan jantung memompakan darah ke seluruh tubuh ini akan menyebabkan pasien itu terlihat pucat dan sianosis. Itu salah satu tandanya, dan terjadi peningkatan nadinya yaitu 100 kali per menit. Jadi jawaban yang tepat adalah penurunan curah jantung, C. Oke. Sampai di sini mungkin untuk contoh soal bagaimana masalah keperawatan. Insyaallah mudah-mudahan pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masalah keperawatan ini. Oke, teman-teman, yang kedua adalah tindakan keperawatan utama. Nah, trik menjawabnya seperti ini, teman-teman. Lagi-lagi teman-teman harus menentukan kata kunci terlebih dahulu pada kasus. Kemudian cari prioritas masalahnya apa, kemudian cari tindakan yang sesuai. Artinya apa, teman-teman? Memang proses keperawatan teman-teman harus pahami itu. Teman-teman, kita masuk saja kepada contoh soalnya. Nah, lagi-lagi untuk cara menjawabnya, teman-teman tidak usah langsung membaca direction atau soal cerita, tetapi baca dulu pertanyaan. Ingat, berbeda soal dengan pertanyaan, ya. Jadi soal ini keseluruhannya, tapi pertanyaan dari soal itu apa? Itu yang penting. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah intervensi prioritas pada pasien tersebut? Artinya apa? Intervensi prioritas adalah intervensi yang memang betul-betul bisa teman lakukan, itu bisa untuk menyelesaikan masalah yang paling utama. Makanya tadi harus cari kata kuncinya, kemudian masalah keperawatannya apa. Kalau teman-teman salah dalam menilai atau meletakkan masalah keperawatan, maka intervensi yang teman-teman berikan pasti nanti akan salah. Nah, coba kita lihat dan kita cari kata kunci dari soal ini apa, teman-teman. Dalam soal ini, kata kuncinya adalah pasien ini terlihat mual dan sesak napas. Kemudian edema tungkai plus 3 dan shifting dullness pada abdomen. Nah, kata kuncinya di sini adalah ternyata pasiennya ada udem dan shifting dullness pada abdomen. Lagi-lagi logika teman-teman, jika terjadi udem tungkai dan shifting dullness, tanda shifting dullness pada abdomennya, artinya pasien ini terjadi kelebihan cairan. Sudah terjadi udem dan ada shifting dullness pada abdomen. Hal ini didukung dengan hasil laboratoriumnya. Kaliumnya 7,3 mg dan albuminnya 1,5 gram per dl. Nah, jika pada pasien ini sudah kita ketahui masalah pasien ini ternyata kelebihan cairan, berarti yang tindakan yang perlu kita lakukan adalah yang bisa mengurangi kelebihan cairannya. Kalau kita lihat pilihannya, opsinya dari A, B, C, D, E, maka apakah mengatur posisi pasien yang E ini bisa untuk mengurangi cairannya? Jauh sekali.
apakah memberikan terapi diet? Di situ tidak ada kata kuncinya bahwasanya pasien ini kekurangan diet atau dikatakan kekurangan berat badan, tidak ada. Nah, apakah memonitoring tanda-tanda vital bisa mengatasi masalah tersebut? Tidak juga. Jadi artinya apa? Eliminasi itu perlu teman-teman lakukan. Maka di sini tinggal option A dan option B, memberikan posisi nyaman buat pasien, dan B, monitoring intake dan output cairan. Mana yang lebih tepat untuk mengurangi cairan pada tubuh pasien? Yaitu monitoring intake dan output cairan. Jadi harus dimonitor. Dengan memonitor cairan masuk dan cairan keluar, itu bisa mengatasi masalah udem pada pasien dan sesak yang ditimbulkan oleh pasien. Nah, itu cara menjawabnya untuk contoh soal yang intervensi keperawatan. Nah, yang ketiga tentang evaluasi tindakan. Pertanyaan-pertanyaan tentang evaluasi tindakan ini, teman-teman juga harus fokus pada masalah untuk menjawabnya. Jadi teman-teman, kalau ditanya evaluasi tindakan yang diberikan apa, tentu fokus pada masalahnya dulu apa. Pasien ini sakitnya apa sih? Nah, barulah teman-teman fokus pada tindakan yang telah diberikan. Jadi tidak usah lagi teman-teman, kalau ada evaluasi tindakan ini, teman-teman tidak usah lagi membaca soal terlalu panjang. Fokus saja pada masalahnya apa, kemudian tindakan yang diberikan itu apa. Barulah, karena kenapa? Tindakan itulah yang harus kita evaluasi, bukan masalahnya lagi yang lain. Tindakan itu yang perlu dievaluasi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Apa evaluasi pada pasien? Lagi-lagi teman-teman harus lihat ya. Teman-teman harus lihat pertanyaannya terlebih dahulu, baru membaca yang di atas. Baru teman-teman membaca soal ceritanya. Nah, apakah evaluasi pada pasien tersebut? A. Diare hilang, frekuensi BAB berkurang, toleransi aktivitas terhadap aktivitas, kebutuhan cairan terpenuhi, tanda vital dalam batas normal. Nah, kalau kita lihat option A, diare hilang, pasien ini dia masih diare. Ternyata pasien ini adalah masalahnya yang tadi harus kita cari adalah masalah pada pasien apa? Pasien ini ternyata masalahnya adalah penyakitnya adalah diare dan sudah BAB 10 kali. Artinya apa? Diare ini berarti BAB-nya sudah 10 kali. Berarti pasien ini sudah kehilangan begitu banyak cairan dalam tubuhnya. Maka tindakan yang diberikan di sini adalah pasien mendapatkan infus NaCl 30 tetes per menit. Nah, yang perlu kita evaluasi apa? Diarenya atau infusnya? Bukan diarenya, tetapi karena kekurangan cairannya yang mesti kita evaluasi. Makanya pasien di sini diberi tindakan infus NaCl 30 tetes per menit. Nah, yang harus dievaluasi apa? Berarti teman-teman harus sudah bisa menjawab bahwa kebutuhan cairannya terpenuhi atau tidak. Apabila kebutuhan cairannya yang bermasalah di sini, maka cairannya nyala yang harus kita evaluasi apakah sudah terpenuhi atau tidak dengan pemberian infus NaCl. Maka kemudian pertanyaan tentang etik keperawatan. Nah, teman-teman, pertanyaan tentang etik keperawatan ini sangat banyak sekali muncul. Jadi hampir semua bidang keperawatan itu mengeluarkan 1 atau 2 pertanyaan tentang etik keperawatan. Jadi memang teman-teman harus hafal betul materi tentang etik keperawatan. Kemudian untuk di soal itu juga mencari kata kunci itu sangat penting. Nah, kata kunci di sini apa? Pertanyaannya adalah masalah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut apa? Nah, kata kuncinya di sini, maka pasien laki-laki sampai ke grade 4 ini, teman-teman tidak usah. Ini hanya sebagai pelengkap saja di sini.
karena ini adalah identitas daripada pasien tersebut. Nah, sementara kalau prinsip etik ini adalah prinsip tindakan hubungan antara perawat dan si pasien. Tindakan yang diberikan oleh perawat dan pasien. Apa itu? Cari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah pasien ini sudah menolak untuk dilakukan tindakan apapun pada dia. Perawat sudah memberikan informasi mengenai penyakit dan tindakan yang akan diberikan, dan pasien ini sudah menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Itu berarti hak dari si pasien untuk menentukan baik atau tidaknya, dilakukan atau tidaknya. Dan perawat harus menjaga dan harus ikut dengan keputusan daripada si pasien. Nah, sementara prinsip etik yang dilanggar adalah, sementara di sini dalam kasus ini perawat ini telah melakukan tindakan RJP pada saat pasien ini mengalami penurunan kesadaran. Perawat tetap melakukan tindakan RJP. Berarti ada pertentangan di sini. Pertentangan apa yang dilakukan? Karena kalau kita lihat tadi, pasien ini sudah menolak, artinya sudah memberikan perawat sudah memberikan wewenang kepada pasien, hak kepada pasien untuk menentukan sebuah tindakan, berarti itu termasuk prinsip etik otonomi. Nah, maka sudah jelas directionnya pada pilihan jawabannya adalah C, otonomi. Itu yang dilanggar. Nah, jadi teman-teman memang harus memahami prinsip etik di dalam keperawatan itu. Pahami betul apa perbedaannya. Oke. Kemudian yang terakhir tentang SOP tindakan. Nah, ini karena sebenarnya pertanyaan ini itu teman-teman sudah lebih paham dan lebih mudah untuk menjawabnya. Kenapa? Karena kalau bagi nurse dan juga D3 itu lebih banyak praktek di lapangan. Artinya SOP tindakan itu sudah mereka dapatkan di lapangan. Apalagi di waktu perkuliahan itu juga sudah dilakukan pada saat laboratorium dengan SOP yang diberikan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman kalau ditanyakan tentang tindakan, itu teman-teman harus fokus pada tindakan yang terakhir yang dilakukan. Jadi tidak usah teman-teman jawab baca semua soalnya, tetapi fokus teman-teman yang pertama adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh seorang perawat. Contoh soalnya gini. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Cuci tangan. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya kalau secara SOP apapun tindakan, cuci tangan adalah tindakan yang pertama yang mesti dan harus dilakukan oleh seorang perawat sebelum melakukan tindakan. Kemudian di sini ada B, mengosongkan kantong stoma. C, memakai sarung tangan sekali pakai. Nah, setelah cuci tangan, maka dia pakai sarung tangan. Kemudian D, mengoleskan pelindung kulit jenis pasta. Dan E, membersihkan dan meringankan kulit sekitar stoma. Nah, fokus teman-teman adalah tindakan keperawatan yang terakhir yang dilakukan oleh perawat. Dalam soal ini, tindakan terakhir yang dilakukan adalah menutup stoma dengan kasa lembab. Perawat sudah menggunakan tisu dan mengusapkan sisa-sisa feses dari stoma. Berarti kalau secara logikanya dia sudah melakukan tindakan kepada stoma tersebut. Berarti option A seharusnya cuci tangan sudah dia lakukan. Option B pakai sarung tangan sekali pakai. Option C pakai sarung tangan sekali pakai juga sudah dia lakukan. Artinya di sini teman-teman sudah bisa memilih. Berarti pilihannya ada B, option D, dan option E. Nah, mana kira-kira yang tepat secara SOP untuk melakukan tindakan setelah menutup stoma dengan kasa lembab? Apakah mengosongkan kantong stoma? Nah, kalau dilihat dari tindakan tadi, pasien telah menggunakan tisu untuk mengusap sisa fesesnya. Kata kuncinya ya,
sisa feses. Artinya kalau sudah ada sisa feses, berarti perawat ini sudah mengosongkan kantong stoma. Berarti kantong stomanya sudah kosong karena tinggal sisa-sisa fesesnya lagi. Berarti option B juga dibuang. Tinggal sekarang option D dan option E. Nah, secara SOP, kalau dia sudah menutup stoma dengan kasa lembab, berarti tindakan apa yang akan dilakukannya? Apakah dia mengoleskan pelindung kulit jenis pasta atau zinc oksida, ataukah dia membersihkan dan meringankan kulit sekitar stoma? Maka jawaban yang benar secara SOP adalah setelah dia menutup stoma itu, maka dia bersihkan sekitar stoma tersebut. Karena sekitar kulitnya itu sudah dibersihkan. Berarti tinggal dia membersihkan dan meringankan kulit sekitar stoma. Maka barulah dia mengoleskan pelindung kulit. Maka option yang benar adalah E, membersihkan dan meringankan kulit sekitar stoma. Oke teman-teman, pada video kali ini sampai di sini dulu untuk sharing kita tentang trik dan menjawab soal uji kompetensi. Nah, harap semoga teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat kompeten nantinya pada uji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.